Jambi yang tidak terdampak, mereka sudah bisa membantu. Ya. Ininya. Terima kasih Bapak. Penghujung 2025 menjadi saksi saat alam menguji batas ketabahan manusia, meluluh lantakan 3 provinsi di bumi Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Derasnya hujan saat itu menghantarkan air, lumpur, dan kayu-kayu gelondongan menyatu dalam arus yang tak terbendung, merendam hingga menyapu rumah-rumah warga tanpa pilihan. Sementara di daerah lainnya, tanah yang tak lagi mampu menahan beban air, longsor turun dari perbukitan dan menimpa perkampungan di bawahnya. Dampak yang diakibatkan bencana ini begitu besar. Akses jalan dan jembatan pun terputus, mengisolasi berbagai wilayah terdampak bencana. Tanpa penerangan, tanpa penanganan medis, tanpa pasokan makanan dan air bersih, hingga tanpa koneksi jaringan internet untuk mengabarkan duka kepada sanak saudara. Keadaan ini bagi alarm keras, menuntut tindakan cepat dalam penyaluran bantuan dan evakuasi korban bencana. Upaya pertolongan salah satunya datang dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri mengerahkan lebih dari 10.000 personel dari berbagai satuan tugas dan kewilayahan. Koordinasi penyebaran personel pun ditata dengan penuh perhitungan untuk dapat menjangkau wilayah terdampak bencana secara merata di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi kita sudah diarahkan pimpinan untuk mempersiapkan secara optimal, baik dari personil maupun kelengkapan pendukung peralatan termasuk sarana angkutan, baik udara maupun laut, serta darat. Jadi kami selaku Kapos Aju dari Mabes Polri memfasilitasi, mengkoordinasikan, serta mengkolaborasikan semua kekuatan, terutama dari Polda Sumut maupun BKU dari Mabes Polri, baik dari personil yang kita datangkan dari Mabes Polri, dari Samapta terkait dengan personil Samapta maupun DVI, K9, serta Inapis, DVI maupun tim Polwan untuk healing maupun pembinaan masyarakat lainnya yang menjadi korban. Pendistribusian logistik bantuan Polri berjalan tanpa henti melalui jalur darat, air, hingga udara dengan mengerahkan alutsista Polri serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dari awal kita sudah terima logistik untuk kebutuhan masyarakat, terutama baik kita utamakan makanan siap saji sehingga masyarakat cepat untuk menggunakannya, ya, seperti contoh Indomie, telur, kemudian air minum, ya. Kemudian kita dapat informasi juga terkait dengan pakaian, ya, termasuk pakaian dalam kita kirim, termasuk juga popok bayi, bubur bayi, kita dropping ke masyarakat. Jadi cara operasional kita mendapatkan data maupun info baik dari Polda Sumut maupun bekerja sama dengan tim Aju juga dari Polda Aceh maupun Polda Sumbar, di mana logistik yang kita terima terutama dari Mabes Polri yang peruntukannya baik untuk di wilayah Sumut sendiri, wilayah Aceh dan Sumbar, kita dropping, kita kumpulkan dengan gudang maupun
sistem pendistribusiannya. Kemudian dari logistik tersebut kita koordinasikan dengan Polda Aceh, Polda Sumut untuk segera sesuai dengan titik-titik maupun sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di jajaran wilayah Polda Sumut sendiri yang kita langsung juga berkoordinasi dengan Karo-op dengan 29 Kapolres di jajaran Polda Sumut, mana yang kita bisa jangkau dengan jalan darat, kita koordinasikan supaya truk-truk mampu dengan cepat mengirimkan ya secara darat, di mana kita ketahui sekarang sudah alhamdulillah banyak jalur darat sudah terbuka. Jadi dari kemarin juga kita sudah kerahkan truk-truk yang didukung dari logistik Polda maupun dari masyarakat, serta sampai saat ini juga kita melalui helikopter kita sudah mengirimkan logistik sampai hari ini ke Tapanuli Tengah dan Selatan. Kami bertugas di sini dalam rangka mengirim logistik ataupun makanan ke daerah-daerah yang tidak bisa dilalui aksesnya melalui darat, dan daerah itu sendiri mungkin kita juga belum tahu ya tempatnya bisa didaratkan atau hanya kita bilang hover ya di atas lapangan. Rata-rata kebanyakan permukaannya tidak rata. Selain bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari, bantuan pendukung lainnya juga disalurkan untuk warga terdampak bencana. Salah satu di antaranya adalah bantuan sarana komunikasi berupa layanan internet satelit Starlink. Bantuan ini kini telah dimanfaatkan di beberapa wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kami nelponnya saudara kami lah masih sehatnya orang itu, kami pun di sini sehat, kabar-kabar supaya hati orang itu lega, ya kan kami pun mendengar sangat lega kalau orang itu sehat. Kami sangat bersyukur memang karena kami sangat membutuhkan orang-orang tua. Ada yang melahirkan di sana 1 minggu dia minum air putih aja anaknya. Iya, saudaraku itu kasihan sekali dia itu baru melahirkan. Itu orang dia pas hamil itu rumahnya kan jatuh orang itu keluar 1 minggu, tidak punya rumah, nggak punya baju. Kami kasihlah baju-baju kami tidak enak kali kan. Kami kasihlah orang itu. Kami berharap ada susu untuk bayi-bayi, kan, tempes. Emangnya kami menjemur hujan terus ya kan Pak. Orang itu pun nggak ada bajunya. Itulah kami sangat bersyukur memang bantuan dari manapun yang datang kami sangat bersyukur karena kami nggak bisa ada akses keluar dari sini. Ya kami sangat bersyukur. Kabupaten Aceh Tamiang Aceh menjadi salah satu wilayah terdampak bencana yang terparah di Sumatera. Luapan banjir yang tak terkendali memporak-porandakan wilayah yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Muda Sedia ini, mengakibatkan sebagian besar penjuru daerah Aceh Tamiang mengalami kelumpuhan aktivitas. Terus terang saya percaya tidak percaya Mbak, bahwa Polres sudah hancur. Memang ketika kami datang air sudah surut, tinggal lumpur dan air sekitar 1,20 meter. Kemudian kami lihat di rumah pun, rumah dinas itu keadaan yang sama. Kemudian mobil-mobil dinas banyak mengapung. Kemudian kami kumpulkan beberapa perwira yang ada, termasuk Kabak-op, Wakapolres, ada beberapa perwira yang lain. Terus kami rapatkan, kami tanyakan bagaimana keadaan Polsek. Nah, Polsek pun ada 6 itu yang memang tenggelam juga. Sebelum bantuan datang memang tidak bisa maksimal kami bekerja. Karena memang yang tersisa di Polres hanya beberapa perwira, sementara anggota kami 98% itu berdampak banjir. Untuk kita komunikasi pun tidak bisa, kemudian si anggota pun banyak di pengungsian, rumahnya sudah pada hancur. Setelah Pak Kapolda datanglah, baru bisa banyak bantuan datang. Mungkin beliau sudah berkomunikasi dengan Mabes di luar. Kondisi yang memburuk berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat Aceh Tamiang hingga meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit.
Polri pun dengan cepat membangun posko layanan kesehatan. Melalui posko ini, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dengan berbagai keluhan kesehatan dapat datang kapan saja untuk mendapatkan layanan secara langsung. Sementara untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat Aceh Tamiang, Polri menghadirkan kendaraan dapur lapangan. Dari dapur lapangan ini, hidangan makanan disajikan dan didistribusikan hingga 3 kali sehari. Dalam satu waktu makan, dapur lapangan mampu menyediakan sekitar 450 hingga 500 porsi makanan. Ada pula layanan water treatment mobile untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Air yang sebelumnya tercemar lumpur banjir diolah melalui proses filtrasi dan sterilisasi. Dalam waktu relatif singkat, air keruh berubah menjadi jernih dan kembali layak untuk digunakan serta dikonsumsi. Untuk minum. Nah, teman kopnya ini hilang. Kopi ini, mie instan nih. Biasanya enak lah Bu, karena kami kan biasanya payah kekurangan air ada. Ini kan nggak ada air. Airnya kan keruh kali di sini, nggak bisa nikmati air bersih. Polri turut memberikan bantuan pendukung lainnya, seperti halnya Siti Zuhairah. Ia menerima bantuan yang sangat dibutuhkan, mulai dari genset, mesin air, hingga peralatan perbaikan motor untuk bengkel keluarganya. Sangat terharu dan bersyukur, sangat-sangat bersyukur, karena ini sudah sangat membantu. Ada mama saya agak susah jalan, jadi selama ini kami mengangkat air dari tempat tetangga itu lumayan jauh. Jadi dengan adanya alat ini bisa membantu kami, alhamdulillah. Harapannya nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelasnya kami berterima kasih banyak berterima kasih lah. Nggak bisa lagi kami mana ya bilangnya. Sedih tapi udah bercampur bahagia lah. Dengan adanya alat ini udah sangat membantu kami. Semoga Allah bisa membalasnya. Bencana alam banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menelan sebanyak 1.059 korban jiwa per 17 Desember 2025. Jumlah korban jiwa yang telah melampaui angka 1.000 ini bukanlah sekadar data. Di baliknya, ada keluarga yang tak pernah menyangka akan kehilangan sanak saudara mereka dengan cara seperti ini. Di tengah upaya penanganan darurat, Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat. Unit K9 berkemampuan search and rescue dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu proses pencarian dan evakuasi para korban. Begitu terjadi bencana, pertama kali tentunya kita harus melihat potensi kinen yang ada di wilayah, terutama kinen-kinen yang berkemampuan besar. Kita punya data kinen teman-teman yang ada di wilayah, khususnya yang di Aceh. Pada waktu itu kita buka datanya ada cuma 2 kinen berkemampuan besar. Kemudian yang di Polda Sumut ada 1 dan yang ada di Polda Sumbar ada 1 yang berkemampuan besar. Dengan melihat potensi yang seperti itu, tentunya kita dari jajaran Mabes Polri, khususnya Ditpol Satwa Orsabara Barakan Polri, melihat ketika terjadi kekurangan-kekurangan satuan kinen yang ada di wilayah, tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan perbantuan di 3 wilayah tersebut. Sehingga kemarin kita menugaskan 39 yang terdiri dari ada 3 dokter hewan, kemudian ada 3 perawat juga, kemudian selebihnya leadernya ada 3 di masing-masing wilayah, dan berikutnya juga selain pawangnya juga kita siapkan pelindung. Sebenarnya kita mempunyai suatu standar persiapan ketika kita mau memberangkatkan kinen kita untuk operasional yang cukup panjang ya, seperti itu. Kita juga paling tidak mengecek kesehatannya dulu. Apalagi di tempat kita ini ada namanya rumah sakit yang kita bisa pergunakan untuk rikes berkala. Jadi kinen-kinen kita ini kita cek selain luarnya, kemudian dalamnya juga harus kita cek juga. Kemudian umurnya juga, apakah ini bisa untuk operasional dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Sehingga supaya kinen-kinen yang beroperasional di sana itu dia benar-benar sejahtera juga yang seperti itu.
Ini yang menjadi standar operasional prosedur yang ada di Direktorat Polsatwa. Nah, sehingga ketika kita menugaskan, ya itulah yang harus dipedomani oleh rekan-rekan kita yang berada di lapangan seperti itu. Langkah ini dilakukan untuk mengisi celah keterbatasan jumlah unit K9 berkemampuan SAR di tingkat kewilayahan. Kehadiran unit K9 tambahan dapat memperluas jangkauan pencarian dan memberi secercah harapan dalam upaya menemukan korban yang masih hilang. Ya, memang kemampuan K9 dengan kemampuan SAR, Search and Rescue, itu tidak semua K9. Yang dimiliki Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, itu untuk SAR-nya itu ada 1, 2, kemudian yang lainnya kemampuan lainnya. Kemarin ada memang berbantuan dari Riau ke Sumatera Barat yang bernama Reno. Nah, K9 kami yang bernama Reno ini, kami juga dalam kesempatan ini mengucapkan turut berduka cita bahwa memang partner kami meninggal karena tugas. Dia sendirian, single factor, dengan handle melaksanakan tugas dari Riau menuju ke Sumatera Barat. Dan dia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di balik setiap misi pencarian, kesehatan dan kondisi fisik unit K9 terus menjadi perhatian. Sebab dalam setiap langkah pencarian, ketangguhan mereka menjadi bagian penting demi kelancaran tugas kemanusiaan. Kami siapkan tim lengkap di 15 personil di 4 K9 yang kami tugaskan itu ada veteriner. Jadi kemudian juga ada dokter hewan. Sehingga kami pastikan bahwa hewan yang kami bawa, K9 yang kami bawa kondisinya baik. Saya selaku veteriner ya Mbak ya, jadi kalau misal setiap pergerakan K9 kita itu memang harus didampingi oleh veteriner. Jadi untuk penugasan sih biasanya kita tergantung dengan berapa harinya Kak ya. Cuman yang pertama kita bawa makanan keseharian dia kan dry food. Ada dry food, kemudian ada cemilan juga, ada daging gitu kan. Kemudian juga suplemen vitamin, semua suplemen vitamin itu kita bawa dari Jakarta. Jadi gimana caranya perawatan yang di Jakarta, ya kita samakan perawatan yang ada di sini. Kita nggak akan rubah, jadi pola makan jam berapa, kita usahakan itu tepat waktu, seperti itu. Karena ya kalau ada perubahan pola biasanya ada gejala lain, biasanya diare gitu kan. Ya seperti itu, jadi kita usahakan tetap pada jam waktunya. Hambatan dan tantangannya sih, yang pertama biasanya tergantung medan yang kita hadapi dulu. Nah, kita kan udah tahu nih, kita kebetulan ada di Aceh dan di sini kondisi ternyata banyak debu. Itu adalah hal mengagetkan bagi saya karena kan saya taunya banjir bandang, banyak lumpur, mungkin banyak kayu-kayu juga selesai gitu. Tapi ternyata ada debu juga. Yang kedua adalah kondisi cuaca yang terik. Yang ketiga, karena banyak kayu, medannya kayu, jadi takutnya K9 kita kan terluka ya Kak ya. Karena ini kayu semua ketusuk. Baik itu paku, duri menancap, segala macem. Jadi setelah mereka penugasan kita cek kuku-kukunya, kaki-kakinya semuanya ada lecet atau enggak. Itu fungsinya buat itu. Jadi kita berikan yang terbaik. Terus kemudian lumpur sih Kak. Karena kita nggak tahu ya, di sini kan lumpurnya susah untuk meresap ke tanah lagi. Jadi takutnya gitu kan, dia keluar di kubangan lumpur yang dalam, yang dimana kita susah untuk evakuasinya gitu. Jadi biasanya kalau perawatan pencarian itu kan kita batasin Kak. Kita lihat tandanya dan juga kita lihat batasan. Kalau misal anjingnya udah ngos-ngosan, lidah panjang ke miring kanan kiri dan air liurnya itu menetes banyak, biasanya kita langsung beritahukan untuk istirahat. Jadi kita pakai anjing yang lain. Nah biasa protokol kita kalau selesai mereka penugasan, misalnya cuacanya terik, ya kita akan kasih minum pelan-pelan. Jadi bisa disiram sedikit-sedikit di mulutnya, baru kita kasih wadah itu yang berisi air minum untuk dikasihkan, dan juga diusap pakai air. Biasanya dibersihin mulutnya pakai air itu biar apa? Biar dingin. Jadi nggak kepanasan, jadi nggak nyetu dalam tubuhnya yang dingin, tapi juga seluruh harapannya mukanya ya biar lebih segar lagi. Baik tentunya kan kembali lagi ke animal welfare ya Kak, atau kesejahteraan hewan. Jadi karena hewan ini kan kita
mungkin tanda kutip kita manfaatkan untuk kepentingan manusia. Jadi sebagaimana kita berterima kasih kepadanya gitu. Jadi kalau kita memanfaatkan dia, berarti kita juga akan memberikan terbaik untuk dia juga gitu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan itu ya seharusnya dengan kesehatan hewan. Dia sehat, dia bahagia, ya bagi juga untuk pemiliknya dan juga untuk manusia juga gitu kan. Buktinya anjing kami juga bermanfaat juga kan untuk melacak mayat-mayat yang ada, korban-korban yang ada gitu kan. Jadi memang kita harus menghargai, jadi ada hubungan timbal balik gitu Kak. Jadi nggak hanya salah satu sisi yang terberatkan, tapi juga dari sisi hewan, manusia, dan juga lingkungannya harus balance. Kehadiran tenaga unit K9 di Aceh Tamiang Aceh membawa makna tersendiri, bahwa dalam setiap langkah pencariannya tertitip harapan dari mereka yang menanti kepulangan sanak saudaranya. Tentunya targetnya itu kita bisa membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu target kita yang paling utama sebenarnya. Sehingga kedatangan kita di sana itu bisa membantu situasi yang ada di sana, khususnya dari korban yang belum ditemukan ini, dari masyarakat yang mungkin keluarganya hilang dan lain sebagainya. Ini ada di beberapa tempat seperti itu, ada beberapa kota dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sasaran kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi SAR. Namun operasi pencarian korban di Aceh Tamiang bukanlah perkara mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi di lapangan. Kami dari tim K9 Ditpol Satwa Korsa Bara Barkampori dalam tugas bantuan bencana alam khususnya banjir di Polda Aceh, kami membawa 14 personil, 3 ekor K9. Kemudian tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan atau penyisiran. Jadi kami, karena ini beda dengan sumut sama sumber ya Mbak ya, karena di sini adalah korban banjir yang hanyut. Itu menjadi kendala kami adalah untuk menentukan titik di mana posisi jenazah atau mayat tersebut. Jadi ada pembedanya Mbak ya, antara longsoran tanah sama hanyut air itu akan berbeda Mbak ya. Karena kalau longsoran tanah itu bisa kita ngambil contoh atau titiknya itu dari informasi warga. Misalkan ada warga yang merasa kehilangan dari sanak keluarganya, atau mungkin Pak Kepala Dusunnya, mungkin warganya yang hilang, atau Pak RT-nya, itu akan ketahuan dan titiknya akan jelas, karena itu titik longsoran pasti akan menjadi satu Mbak. Berbeda dengan air hanyut atau banjir, karena biasanya tuh orang akan hanyut, misalnya sambil contoh desa makmur kehilangan warganya, mungkin ketemunya bisa di desa selanjutnya Mbak. Jadi titik untuk penyisiran itu cukup terlalu jauh. Jadi itu yang membuat kami jadi suatu kendala juga Mbak. Artinya di mana dia misalkan titik awalnya, kemudian dia ke bawahnya sampai sekian mungkin kilo bisa jadi mungkin. Nah itu yang mungkin kesulitan kami di situ. Untuk menekan titik atau alur pencarian kami yang paling utama adalah kami bekerja dengan BPPD atau mungkin dari Basarnas atau mungkin dari warga setempat yang mungkin perlu menginformasikan keberadaan warganya yang mungkin hilang atau hanyut, atau mungkin ada saksi yang mengetahui keberadaan ada atau pernah melihat bahwa ada mayat atau jenazah yang ke bawah air, kemudian dibawa sampai sejauh mana titik hanyutnya, itu kami bisa menentukan kira-kira sampai sejauh berapa meter atau berapa ratus meter lah, kurang lebihnya kayak gitu kami bisa menentukan untuk pencarinya Mbak. Jadi sistem kerja kami adalah apabila kita menemukan areal yang diduga itu ada jenazah atau mayat yang terkubur atau yang tertimbun, biasanya kami lakukan areal mapping terlebih dahulu untuk supaya bisa menentukan titik terang dari mana kita arah pelacakannya. Kemudian supaya anjing juga Satwa K9 juga terhemat tenaganya dan kemudian tidak bolak-balik di tempat yang sama, makanya kita mapping terlebih dahulu area yang kita untuk laksana penyisiran. Kemudian apakah terganggu dengan bau hewan atau bauan, sebenarnya nggak ada masalah.
ada bedanya Mbak. Yang jelas kalau bau binatang itu lebih khas, dan kemudian kalau bau jenazah orang itu akan berbeda dengan bau binatang tersebut Mbak. Jadi akan lebih bisa kita perhatikan apabila kita melihat reaksi anjingnya apabila menemukan sumber bau tersebut. Untuk kinain kami pastikan bisa membedakan mana aroma jenazah manusia dan mana aroma bangkai binatang. Karena kami pun latihan menggunakan bahan yang beraroma jenazah manusia. Untuk dalam pencarian, kinain kami memiliki reaksi jika menemukan jenazah manusia dengan cara menggaruk dan menggonggong pada titik yang dicurigainya. Tadi K9 kami sempat turun juga di area sini, sejumlah 3 ekor K9. Sempat mendekati area tersebut, namun tidak ada reaksi yang spesifik. Setelah kami periksa, ternyata itu adalah aroma dari bangkai sapi yang dimiliki oleh warga sekitar. Setelah kami melakukan penyisiran di area ini, pastinya kami mengecek semua bagian tubuh dari kinain kami. Kami juga diberikan ilmu dari dokter hewan kami, apa saja yang perlu dicek dari hewan kami, seperti dari gusi, dan yang paling penting pada moncong hidungnya, karena itu merupakan senjata yang paling penting karena untuk mengendus korban-korban yang tertimbun. Moncong kinain kami memiliki resiko yang sangat tinggi terluka karena di sini terdapat banyak sekali reruntuhan, ada benda-benda tajam seperti seng dan paku. Derasnya peluh keringat menjadi saksi atas besarnya tekad yang dicurahkan untuk kemanusiaan. Upaya yang dilakukan menjadi gambaran kesungguhan dan kepedulian Polri dalam membangkitkan asa di tanah Sumatera. Dalam pelaksanaan tugasnya, kinain kami sudah melaksanakan tugas dengan sangat luar biasa. Dan ini sudah kita buktikan dengan berbagai pelacakan-pelacakan yang sudah mereka lakukan. Dan sudah mendapatkan hasil yang cukup lumayan, namun masih fluktuasi. Karena memang penghitungan kami, titik-titik yang kita dapatkan adalah titik-titik yang teridentifikasi, yang ada di dalam reruntuhan atau dalam tanah, reruntuhan longsoran, sehingga perlu alat. Kemudian batasan daripada kegiatan tanggap darurat bencana seperti ini kan ada waktunya. Sehingga di beberapa tempat pengalaman kami untuk mengadakan search and rescue SAR ini, ada waktu tenggat untuk pencarian. Itu dimungkinkan untuk juga supaya suasana kebatinan daripada yang ditinggalkan itu tidak terasa. Artinya tidak terlalu bersedih lah. Jadi kita hentikan dan ikhlaskan. Alhamdulillah kalau kami dari segi tim kami, dari tim kinain itu selalu semangat Mbak ya. Artinya kami bekerja untuk kemanusiaan, artinya kami bisa membantu atau bisa menyelamatkan seseorang atau orang lah yang mungkin bisa kami evakuasi dan sebagainya, itu suatu kebahagiaan bagi kami Mbak ya. Ataupun misalkan kalau kami bisa menemukan korban jenazah atau mayat, itu suatu penghargaan bagi kami, artinya kami bisa membantu keluarganya yang mungkin kehilangan atau mungkin yang ketimpan musibah, lebih memudahkan untuk disemayamkan dengan baik atau dengan secara layak.